Tiba-tiba, jujur aja nih. Iya. Ada dia di sini. Iya. Tiba-tiba di sini berat tadi. Berat. Kamu ngomong sama diri kamu apa gimana? Ngomong aja sendiri di dalam hati. Kayak siapapun itu, gua ngomongnya gini. Siapapun itu lo, bentukan apapun itu lo, pergi dari gue karena gue gak bisa sama lo. Terus sosok enggak. Kayak lo tiba-tiba mikirin nolak. Maksudnya? Ada nggak? Nggak tahu, nggak bisa ngerasain. Gue baru lagi ngomong. Coba. Harus hening dulu ya? Kayak meditasi gitu ya? Oke. Enggak kali, dia nggak mau. Coba lagi. Kayaknya harus ngadep sana banget deh. Sorry. Kayak ada kutipan nggak sih? Kayak nolak itu di dalam hati lo, kayak ada yang nolak. Kayak aja kayak. Iya, hati iya, lo. ha. Kayak ada nolak. Kayak hati lo tapi nolak. Dia nolak sih. Ada. Terus? Dia nggak mau. Oke. Nah, Fer udah kan? Apa lagi? Nggak kayak enggak aja. Coba jelasin, kamu Tadi ngomong apa? terkoneksi, tiba-tiba, jujur aja nih. Iya. Ada dia di sini. Iya. Tiba-tiba di sini berat tadi. Berat. Tiba-tiba berat. Dia bilang, dia kayak dengan suara menggemar, dia menolak. Demi Allah, gue merinding. Sumpah tadi tuh aku mau ngomong, cuman kayak mungkin gue capek aja kali. Terus padahal gue ngerasain berat, tiba-tiba berat di sini. Dia ngancam gue sekarang. Awas lu usir-usir gue. Bodoh amat. Pergi loh. Dia nggak di situ, dia nggak nonton. Lucu nggak sih? Ya dia kayak gitu. Iya. Terasanya kayak nolak kayak. Langsung enggak gitu. Masih ada nggak sih sekarang? Masih. Kok di sini aku kayak ini ya? Merinding deh. Aku takut sih. Dia ngapain di sini? Enggak, dia nggak di sini. Cuma Oh. di saat lo ngobrol tadi dia ketarik. Iya. Lo yang narik dia. Ah, Terus masuk ke dalam hati lo, terus dia komentar kayak enggak. dia nolak. Makanya gue juga terasa tadi kayak dia nolak gitu. Dia melototin bodoh amat, kayak di film-film tuh kayak kepalanya goyang-goyang gitu. Oh ya? Ya, Freak loh. Sekarang kayak di sini aku tuh kayak ini deh, merinding gitu deh. Iya. iya. Tadi kan ada. Iya. Dia masih sama kamu. Sekarang di sini, masih di sini. Ya masih terkoneksi. Jadi kamu harus menang. Iya. Semangat. Sangat. Tantangan. Kamu menjadi gladiator malam ini. Dan Gladiator akan itu. perang melawan astral. Parah banget ya, cuma ngasih tahu terus kayak siu gitu. Nggak sih? Oh iya, enggak. Oh, jujur gue tipe orang yang gak mau manjain klien gue sih, siapapun. Karena gue tahu, iblis tuh jangankan kalian ya, yang biasa. Gue aja mereka tuh masih nyari celah gue. Iblis tuh kalau dia nggak bisa nyerang gue secara hati, dia akan menggunakan orang lain untuk nyerang gue. Tapi karena gue tadi udah ngerti konsep perlindungan Tuhan, jadi gue aman. Gitu. Gue sering banget kalau boleh jujur ya. Kalau gue boleh curhat nih sama lo. Boleh. Ya saya nggak boleh. Jujur ya. Semangat. Kalau boleh jujur ya, gue sering banget mereka tuh suka ngomong ke gue tuh pengen lo mati katanya. Pengen banget lo mati. Lo tuh udah ngancurin banyak proyekan iblis segala macam. Pokoknya lo tuh udah banyak ngancurin lah kegiatan mereka, proyek mereka gitu. Dan mereka tuh pengen banget gue mati. Pengen banget gue mati. Dan mereka tuh kayak nyari celah gue terus gitu. Tapi karena gue tahu gue ada perlindungan Tuhan, jadi nggak ada yang gue takutin, gue santai aja. Terus mereka mau ngomong apa kayak gitu. Sering banget, mau gue di jalan kayak dia manipulasi kayak mati lo. Karena gue ngerti dia udah amat ya. Nah kalau misalnya yang kakak bilang kan kayak ini ya, misalnya dia pakai orang lain, orang sekitar kakak tuh. Nah kakak ngontrolnya gimana? Gue nggak menggunakan hati sih dalam hidup gue. Salah satu rahasia terpenting dalam hidup gue adalah gue nggak menggunakan hati gue dalam berpikir. Gue flat. Yang ada di hati gue cuma 3. Nilai ketuhanan, kebaikan, cinta.
cuman ada 3 ini di hati gue, selebihnya gak ada apa, kosong banget. Tapi kalau itu bisa nyakitin orang sekitar kakak gimana? Hah? Kalau itu menyakiti orang sekitar kakak gimana? Nyakitin maksudnya gimana? Kan dia berarti ganggu yang sekitar kakak kan? Maksudnya ganggu Dia mengganggu dalam konteks gini, di circle gue dia Iya. otak atik, atau di circle gue nyerang gue atau gimana, karena gue flat, gue nggak apa ya, Terpengaruh. Nggak terpengaruh gitu loh, karena ya gue ngerti permainan mereka lah ya, dia cuek aja. Jadi pacarnya kakak susah juga ya? Susah sih. Iya. Mikir 2 kali nggak bisa macam-macam sih. Pasti ketahuan aja. Buktinya kan ketahuan. Berapa kasus ketahuan. Dan gue jadi aktor tuh. Kayak gak ada apa-apa gitu. Back to Ya, Uli. kok jadi ngomongin gue sih? Apa dong? Apa lagi ya? Aku penasaran yang tadi Uli lakuin apa? Kamu ngomong sama diri kamu, apa gimana? Ngomong aja sendiri di dalam hati. Kayak siapapun itu, gue ngomongnya gini. Siapapun itu lo, bentukan apapun itu lo, pergi dari gue karena gue gak mau sama lo. Terus sosok enggak. Oh ya? Maksudnya kayak ya udah gue kayak bisa ngerasain enggaknya gitu loh. Enggak. Wow. Terus kayak Amazing. tapi kayak gue ngerasa selain enggak, gue juga ngerasa kayak gue nggak tahu sih ini gue rasa bener. Saya gue ngerasa kayak ya kalau maksudnya enggak kayak ya nanti coba lo pulang lo sendiri dan ini bakal terulang lagi gitu. Berarti ini kayak man. orang mental gitu ya berarti ya? Iya. Jatuhnya ya? Iyalah, lo pasti menang lah. Gue apa tuh ya? Lo udah main sama kita. Baru ketemu sih. Itu sebenarnya dulu aku juga sensitif kan menurut kakak dan agak penakut dan bisa ngerasain lah gitu. Tapi bukan kuasa gelap ya dulu ya. Bukan ya? Bukan. Lebih ke apa tuh kak? Emang sensitif. Emang sensitif ya? Dan penakut juga. Iya. Cuman semenjak kenal sama kakak, itu tuh aku jadi kayak cuek banget sih. Dan iya. gak takut sih. Oh iya. Emang kayak bertahap sih, bertahap. Tapi lama-lama sekarang kayak bener-bener, ya semoga ya, gue gak tahu ini kan perjalanan hidup kan. Ya semenjak deket sama dia tuh jadi kayak aman lah gitu. Maksudnya bisa kalah lah sama hal Seminggu yang- sekali kali ya kita ketemu. Bisa. Boleh. Yang mau berteman sama gue, mau rasa gue di sini. Chat gue, nanti gue kirim. Oke. Yang bagi yang mau jual gue juga gak apa-apa. Dia mau jual gue sih. Ceweknya banyak guys. Boleh gak sih? Iya. Gue suka Jangan laki. Oh jangan ya? Oh. Coba Ferdi aja. Bercanda guys, bercanda. Gue normal. Bercanda. Amin. Kamu yakin? Enggak. Kamu nanya? Amin. Mau aku jawab. Gue mau. Itu gak alay sama sih. Terus? Nah gimana? Uli ada lagi nggak? Jadi kalau gue tuh gue bukan sensitif tapi karena dia. Dia gangguan berarti ya? Oh, gue gangguan. Kasus ada gini, ada kita ngomong ada 3 deh. 1 sensitif, 1 lagi kena gangguan kuasa gelap, 1 lagi psikologis. Nah, Nah, kamu bukan psikologis, kamu gangguan. Berapa tapi gue kali tetap tuh- ke psikolog tuh. Nggak apa-apa, itu tetap menjadi membantu. Ah. Tapi lebih baiknya kamu sembuhin dari diri kamu sendiri. Jadi sambil berjalan juga. Cuma di saat kita ke psikolog, tapi kita tidak berniat untuk sembuh gitu loh. Gue berniat untuk sembuh. Hah? Gue berniat untuk sembuh. Ya. Tapi kan masalahnya Uli nggak tahu intinya tuh kenapa kan? Iya. Yang kamu concern kamu lebih ke kenapa kamu nggak bisa manage emosi. Padahal Iya. kan mungkin masalahnya beda gitu. Iya. Karena bisikan dia tuh kayak gitu. Boleh pinjem jin gak satu gitu? Jin gue. Setan kayak. Gue ngomongin jin, gue punya tuyul. Nah, Ini boleh. 3 belum pulang nih. Oh iya. Iya, gak tau belum pulang nih tuyul gue nih. Bagi satu dong. Buat apa? Buat temenan sama dia. Salah, dia malas kerja ya. Dia bisa diulang aja kayak. Canda. Gue nggak ada, konsep gue nggak kayak gitu. Apa? Ya enggak, gue juga bercanda. Gue juga bercanda. Jadi gitu lah. Gimana Li? Dari Uli sendiri gimana? Ada yang terpecahkan ya? Kayak ini baru tapi gue juga gak kaget. Karena mungkin sebelumnya gue pernah yang dibilang sama yang nyokapnya temen gue takut. Nanti abis Jadi ini cari gua- totok aura ya.
Apa hubungannya tetap aura? Sumpah soalnya katanya aura gue gelap. Terus gue kayak anjing itu harus gimana? Auranya gelap itu karena si manipulasi astral tadi. Aura itu kan berasal dari apa yang kita pikirin ya. Nanti bisa pikiran negatif, negatif lah aura. Tapi kan dia hati lu kan termanipulasi. Iya. Gitu ibaratnya kalau gangguan astral itu ibaratnya kalau punya teman lu toksik. Oh ya. Toksik semua bagaimana Jangan posesif. gitu kita baru ketemu ya. Menurut gue kayak gue toksik banget. Enggak, maksudnya pertemanan gue. Tapi menunjukkan ke gue. Terima gue. Maksudnya Ferdi ya, toxic ya. Ferdi. Oh dia mah emang toksik banget. Toxic ya. banget sih dia. Itu bukan toksik lagi tapi sumbernya toksik. Itu predator sih itu. Beda dong gitu. Bukan beda orangnya, dia Iya. predator. Mau tambahin gak ujungnya? Anak. Bercanda. Seneng banget guys. Oke. Abis itu gue serius banget sih. Oke, Li, setelah kamu tahu apa yang terjadi nih dari sisi Kak Adam, yang kamu rasain tuh apa? Nih yang lagi gimana? Tapi Kayak sesuai- kaget tapi kayak nggak kaget gitu. Tapi sesuai dengan apa yang gue ucapin dari awal sampai akhir tadi. Iya sesuai. Sesuai sih. Yang lo rasain sama gak sih? Sesuai ya. Kacau. Gue kacau. Ya, tapi jujur ya, so far sebenarnya Uli itu orang yang baik. Gue bisa ngerasain sih. Maksudnya gini, kenapa gue bilang baik? Gue bisa ngerasain orang yang punya niat jahat sama lo itu, gue bisa ngerasain. Gue amat sensitif banget. Tapi gue di saat gue masuk ke dalam hatinya Uli, gue gak merasa terancam. Gitu. Gue gak merasa kayak dia jahat sama orang tuh gue. Dia malah care banget sama orang gitu. Jadi kalau kalian pengen deket sama dia, jadi Gue kayak jual diri. Gue nggak jadi. Gue nggak jadi. Oke Kak, berarti kalau dia tadi belum jawab. Jawab Gue apa? gak puas sih. Oh iya, oke. Gimana? Yang lo rasain deh setelah tahu. Kayak oh ya udah. Itu yang gue rasain. Kayak gue nggak kaget sama sekali. Karena lu merasakan apa yang gue ucapin. Iya. Jadi lu kayak yaudah ini lagu gue gitu. Jadi kayak yaudah gitu. Tapi kayak iya kayak ini terjadi bertahun-tahun. Saya ya pengen keluar ya gue pengen banget keluar. Dari SMP sih. Ya pengen keluar ya gue pengen banget keluar. Tapi ya, maksudnya ya kayak ya gue juga nggak kaget gitu loh pas ini bukan hal baru buat gue yang kayak the fuck man gitu kayak enggak. Aku sih yes ya. Aku no. oke Kak, Cari bintang tamu. Biasanya tuh kan ya. Biasanya tuh kalau ada bintang tamu kan nangis sedih-sedih. Ini gue bingung nih. ini kayak ya gue ngerti tapi tak sendiri nangis Itu ya. happy kayak aku sendiri kayak kepikiran. Iya, maksudnya Tapi pesan gue satu, cari Apa? circle yang positif buat lu. Tapi circle gue negatif ya. Bukan negatif juga, tapi pesan aja. Karena kalau lu punya circle negatif, lu akan kacau banget. Jadi cari yang positif, gitu. Positif dalam artian nggak bikin dia takut Tapi gimana sekarang atau gimana? circle gue? Iya, jangan tanya gue. Aduh. Gue pikir Ada positif tidak? Kita baru jadi circle Anda nih. Ya kan kalau dia udah lama. Oh iya kan tapi udah lama nggak. Makanya kita Udah lama main sama kita dong. Iya, nanti gue setiap minggu kesini. Oh iya, mau jadi Terapi. Terapi. Iya. terapi. Nah, next seksi nih. Coba dong Kak baca karakter Uli dikit nih. Boleh nggak sih? Boleh ya, Ferdi ya? Boleh ya? Uli nggak apa-apa Kak, keberatan dibaca? Gue takut lagi. Iya. Iya boleh. Boleh. Nah, menurut Kakak Tadi gue kayak banyak sih. Gue takut lagi. gimana Kak? Menurut Kakak? Gimana ya gue baca ya? Ya yang ya spill aja lah. Lu itu orang baik, tapi jeleknya dari lu itu labil banget sih. Labil, terkadang dia tuh nggak tahu harus ngapain segala macem, terus kayak nggak pede, terus kayak Itu bukan dampak dari jin. ini psikologis kamu. Oh, psikologis gue. Oke. Ini efek samping. Biar ada pembelaannya, Li. Iya. Terus apa lagi Kak? Ibu maksudnya dia tuh nggak tenang sih. Uli tuh nggak tenang kayak gimana sih lu gua itu tenang kayak ya udah gitu. Gua nggak dapetin ketenangan dia itu kayak banyak dalam dia aja kadang dia banyak mikir Oh, kayak apa ya sisi insecure itu tinggi banget. itu ada faktor
Yang ternyata Balik lagi bang setan. bantuin kamu Biar ada Besok nih ya, kalau asisten gue Harry tiba-tiba, lo males kenapa dong? setan. Ada setan pak. Besok ini jadi alasan orang mengkambing hitamkan ini setan. sebenarnya. Ya itu guys, makanya kita Ya, dia aja melawan dia aja kambing hitam Iya, gue bertahun-tahun. Itu salah satu cara metode untuk melawan dia kan? Iya. So, Bas dendam. Cara cewek ya, cara cewek banget. Oke, Kak Li. Aku masih penasaran banget. Kak Li. oh, Aku masih penasaran banget sama si sosok ini. Si iblis ini udah termasuk iblis kan? Gue juga penasaran bisa-bisanya dia ngegunain gue. Iya, penasaran banget sih. gue juga penasaran sih. Sebagai Boleh nggak sih jelasin? sebagai secret cewek gitu. Jadi gue Mau gue jelasin. Harusnya kayak gitu. Jadi gimana ya? Mau gue jelasin. Kamu potong rambut apa? Apa? Kamu nanya. Oh gitu. Kamu potong rambutnya apa? Kamu nanya. Mau aku jawab. Ya Allah. Apa kak? Jadi ya, gimana Kak? Kak jelasin lagi dikit dong spill maksudnya. Dia ini udah lama nggak sih eksistensinya atau gimana? Itu dulu deh. Dia udah lama apa gimana? Oke, gue jelasin dulu ya. Yap. Gue jujur nggak mau spill banyak tentang karakternya. Gue nggak terlalu minat untuk spill semua karakter dari Kulit. Uli karena Uli kan di fase dimanipulasi ya. Jadi nggak semua, kalau gue jelasin pasti condong lebih ke negatif banyakan gitu. Tapi ini bukan pure dia, pure si iblis itu. Dan dia lagi melototin gue terus, tapi bodo amat. Gitu. Oh ya? Iya, gitu. Ya pokoknya gitu sih. Jadi untuk karakter gue nggak mau tahu banyak spill gitu. Oke Kak, kan kalau kakak tadi jelasin Uli itu udah dari lama, dari SMP lah. Itu berpengaruh nggak sih sama pembentukan karakternya Uli yang sekarang? Tentu banget. Kamu Serius dong? kita masih mau lanjutin nih. Kamu nanya. Masih mau. Gara-gara di dunia. Ferdi dong. Oh, Ferdi. Tadi gimana? Oh, Ya, itu berpengaruh nggak dalam sih? ya dalam improvisasi pendewasaan Uli. Iya. Ya pasti kebentuk. Karena dia ya lu lihat aja sekarang dia kan tipe orang yang insecure banget. Harusnya kan dia pede. Tapi dia insecure semua dengan kekurangan dia segala macam gitu. Semua pikiran dia jadi negatif. Dia jadi akhirnya dia nggak dewasa. Gitu. Gue penasaran boleh nggak sih? Aku ngerasain dia atau ngeliat dia gitu. Ya, Bisa nggak sih kakak ngeliatin Uli atau Oke. ada metodenya nggak? Ini penasaran aja guys. Bukan ngeliat mata ya, kita paling lu Iya, kan nggak mungkin bisa ngeliat ngerasain mata ya. kan? Pasti lu ngebatin aja. Iya, dapet feel-nya gitu. Oke. Kameramen mana? Ferdi, Ferdi di toilet. emang Gitu ya. kenapa? Hah? Kenapa ada Ferdi? Matiin lampu kali ya. Duh, pasti aku Lu ngerasain bisa nggak lagi sih ngobrol sama dia? Kayak, lo kenapa Coba sih deh, gitu? Lu tutup mata. Kayak tinggalin gue gitu. Ya lu juga mau sendiri ya, gue coba untuk itu aja. Gue takut lagi kepegangannya. Kalau megang aku kena dong Kak. Ya udah gue pegang kak. Lu mau jadi ngobrol nggak? Iya. Ngobrolnya, sorry ini kan kita nggak ngerti ya. Ini ngobrolnya dalam hati apa Uli ngomong? Jangan ya. Bisa ngomong nggak? Coba nih ya. Maunya ngomong aja marah. Ya udah. Ya udah. tutup mata. Iya. Tutup mata. Lu lupain kita di sini. Lu fokus aja di hati lu. Anggap aja hati lu tuh rumah. Oke? Nah, lu ngobrol dah sama dia. Bilang, ya, gue yang koneksi nih ya. Baik gue iblis. Anjing gede banget. Gitu. Putih rambutnya. Bayang, Dia deket banget. di mana? Depan muka. Ya udah. Putih. Terus rambutnya ke bawah gini. Cuma ngeliat itu doang sih. Lagi dong. Nyaman pegangan tangan. Kok enak ya? Ntar. Komik ada komik. Oke, silakan Kak. Tutup mata. Lampu ya? Oke, sekarang fokus. Ini biru apaan sih? Lampu. Apa mata dia? Ya. Merah. 2.
Coba aja ngobrol. Sumpah lo udah jalan banget, lo ngapain? Kenapa tutup matanya rasanya kayak gini sih? Kenapa? Kayak gini, liat deh, mata gue pasti gerak-gerak nih. Kayak gitu. Bilang gue berani sama lo. Cupu lo yang kelihatan cuma rambut sama badan. Terus Sama dia mata. ada komentar. Nggak tahu, cuma ngatin doang deh kayaknya. Cuman diem nampak-nampakin rambut nggak jelas sama matanya merah, ya kan? Bener nggak sih kak? Ya, Apa gua halu ya? sih. Ya, tapi kan takutnya salah. Ini lagi badan dia nih. Lu tanya, lo ngapa sih deketin gue? Tanya tadi. Lo tenang. Harus berani. Gue marah banget sama dia sebenarnya. Makanya kita tenang dulu. Emosinya harus tenang ya. Iya. Lo tanya, lo ngapa sih deketin gue terus tanya? Ada komentar kan sih dulu? Gagu deh kayaknya. Dia diem aja. Diem. Dia nggak jawab. Kenapa dia diem aja kak? Coba bilang, bangsat. Bangsat. Dia kayak cuman ada aja gitu loh. Terus kayak terlalu zoom in gitu, kayak lu siapa sih? Fer, nyalain. Dia nggak mau ngobrol. Ya, lo gak fokus kalau lampunya nembak. Kita mulai dari awal. Ini mengganggu loh. Gimana Li? Kamu gak apa-apa? Nggak. Matanya merah seriusan. Nah, Bajunya putih ya? coba aja. Cuma ngomong sekarang kayak pilih gue dia ngomong sih. Terus sekarang. Gue yang ngomong ya. Lo ngapain sih deketin Uli? Coba lo dijawab mungkin. Gue merinding sih. Nggak tahu, gue udah nggak bisa dapet jawabannya deh. Urusan gua katanya. Urusan gua. Terus dia nunjuk-nunjuk Uli. Dia lagi di mana sih sekarang? Di sini. Oh, dia di sana. Dia nggak di sini. Hah? Dia di sana. Dari Oke. sini. Dia nunjuk-nunjuk. Orang ini mau harus pantas mati. Wow. Kurang ajar banget sih. Lo tau gak dia kan? Lo lihat. Si Astra tuh bilang gini. Lo lihat mata lugunya yang bodoh kan. Lo lihat mata Uli yang bodoh itu kan. Pokoknya dia seolah kayak mudah banget gue kuasai gitu. Lo nggak bakal bisa menang untuk ngasih tahu itu. Asal dia bilang lo nggak bakal bisa menang untuk untuk membebaskan Uli gitu. Karena orang ini kayak seolah kayak meremehkan Uli gitu. Nggak, dia bukan orang, dia iblis. Ya maksudnya gitu. Si Iblis. ini kayak merendahkan lo banget. Gitu loh. Dia iblis, bukan jin. Coba lagi dong. Uli bisa merem lagi, bisa dengar suaranya nggak? Iya, gue nggak bisa denger suaranya. Kenapa kak? Kayak di mute gitu. Hah? Kayak mute. Karena lo emosi. Coba lo turun emosi. Kesel banget sama dia. Sabar. Oke, sama. Lo mau Ada air nggak sih? Enggak apa-apa. Minum Gua dulu ada kali air ya. minum. Minum dulu aja. Oke Li, kan tadi yang kamu salaman sama kakak, itu yang kamu lihat apa Li? Kalau yang gue lihat tuh kayak nggak jelas sih, cuman kayak dia kayak zoom in kayak deket banget gitu. Terus cuman badan bajunya putih, terus habis itu rambutnya ke bawah, terus habis itu ada gambaran lagi matanya dia merah kayak orang marah gitu. Bener ya? Iya. Marah dia. Dia marah. Tapi matanya merah bener. Mau dari awal waktu kita duduk di luar gue udah ngerasain dia matanya merah dan mukanya ngeselin. Sebenarnya lebih serem daripada yang gue kasih tunjuk ke lu sih. Oh, oke. Tapi biasa aja sih. Kalau gue sih gue udah sering ya. Gue biasa aja. Dia termasuk yang receh ya? Buat gue sih iya. Ayo, oke. Ya kan beda dong kelasnya kak. Tapi kalau Uli sendiri pas berinteraksi sama dia, energi yang dirasain apa? Ada nggak sih rasa apa atau apa gitu?
Enggak sih. Atau kalau- benar-benar kamu pure ngelihat ngelihat dia itu aja? zoom in aja sih. Kayak ke-mute, nggak bisa denger apa-apa, nggak bisa ngerasain apa-apa. Dari sisi dia. Nah, kalau dari sisi kakak gimana? Iya. Si astralnya ini, maksudnya Iya. dia tuh kayak gimana? Terus Bentukannya gimana Bentuknya. sih gitu ya? Biasa aja sih. Saya deskripsiin untuk biar gue tahu gitu. Kayak manifestasi yang dia kasih ke kita tuh kayak cewek perempuan. Perempuan. Tapi sosoknya sebenarnya iblis. Sebenarnya dia tuh iblis, sebenarnya dia tuh laki sebenarnya. Oh ya? Sebenarnya laki. Tapi kalau yang tadi Uli ceritain kayak Miss K gitu nggak sih? Manifestasi Miss K. Tapi sebenarnya tuh dia tuh iblis pria. Sering erep-erep kan? Erep-erep tuh apa kak? Oh, yang kayak sadar tapi nggak sadar itu ya? Yang itu, yang mimpi itu. Mimpi terus kayak nggak bisa gerak. Oh, itu beberapa kali tuh. Sebenarnya intinya ini gangguan sih, gangguannya sampai mencapai dalam konteks kata kayak dia akan si astral pria ini, si iblis ini, iblis pria sebenarnya dia bohong dari perempuan. Oh, jadi bohong dari tadi. Tukang bohong. Dia kayak bisa menyamar jadi apapun si iblis ini, gitu. Dia sebenarnya pria. Tapi sama ini dia cewek. Maksudnya bentukannya dia, maksudnya tapi selama ini dia bentukannya yang selalu dia show. Yang pertama kali Kak Adam lihat dia cewek. Dia kan gak bisa bohongin gua, dia salah orang. Kalau bohongin gua. Kenapa dia mewujudkan dirinya cewek? Ya, dia itu kan lebih dia akan membentuk sesuatu yang kita takutin banget. Oke. Nah, secara kondisi dia akan memberikan eksistensi yang siapa? Uli Si Uli takut. takutin. Gitu. Tapi sebenarnya dia itu iblis cowok. Badannya merah. Cocok lagi ya Uli? Hah? Nggak, Apa gue yang mau ditakutin masih sih kayak sebenarnya? Merinding gitu ya? gue lemes kayak Iblis beginian doang, apa sih? dia levelnya apa? Biasa aja sih buat gua. Nggak, iya, Iya. Kak Adam. Maksudnya untuk Untuk orang manusia normal, biasa. iya. Hmm. Dia advance atau apa? Gue udah bingung sih melipelkan iblis semua takut sama sih. Ini keseringan ya? Tiap hari kayak kasusnya. Oh iya. Gue jadi konsultan tuh 16 tahun nih. Dari kecil. Gue jadi konsultan udah lama banget. Jadi ya lu bayangin aja 16 tahun ya. Berapa klien gue. Dan sering berhadapan sama mereka udah biasa. Biasa banget sih. Jadi sebenarnya pesan gue satu sih, nggak usah lu takutin sih. Apa yang mau lu takutin dari iblis? Iya. Harus menang. Apalagi tadi dia bilang kayak ngerendahin kamu gitu kan. Iya, dia bisa. Terus yang kayak sombong gitu kan. Iya, bisa-bisanya dia. Gimana? Ada pesan-pesan nggak buat yang nonton mungkin juga lagi ngerasain Paling kondisi yang gua sama gini. gitu kak? Ciri-ciri kalau kita punya kuasa gelap, hidup kita tuh Nggak tenang. sering nggak tenang. Banyak kekhawatiran, banyak ketakutan sering yang berulang-ulang gitu, membuat kita kayak galau dan nggak menikmati kebahagiaan di dalam hidup kita, dan kita kayak jadi lupa bersyukur gitu. Ya deket lah dengan konsep sial gitu. Nah kalau kita di fase itu, berarti kita lagi kena kuasa gelap gitu. Karena Tuhan itu nggak pernah menakdirkan orang itu hidup sial, nggak ada. Jadi faktor dari kesialan masalah itu bukan dari Tuhan, tapi dari si faktor iblis ini, gitu. Nah, Nggak ada makanya Ferdi. kayak gitu sih. Jadi buat kalian yang punya merasa kasus yang sama seperti Uli, ya, kalian harus menang. Nah, kita harus fight guys. Semangat! Semangat, kita bisa. Gue juga takut sih kan. Jangan, kakak jangan takut. Gue takut kalau takut kan. Nanti aku temenin. Nanti aku kasih ilmunya ya. Iya. Aku kasih doanya. Apa? Gimana nih? Mau aku jawab. Ini kok jadi main handphone ya? Ini Lagi lihat poin dari si Ferdi, sorry Fer. Oke. Ada lagi nggak kak? Kira-kira? Sembuh tuh doang. Dan jangan lupa berdoa dan kuatin iman. Itu aja. Berarti ini lebih kayak kita melawan dia secara mental. Iya. Benar nggak? Pokoknya gitu. Oh, iya. Orang yang punya iman kuat. Secara logika gitu ya. Mentalnya Iya. gitu. Orang yang punya iman kuat, pertahanan dirinya pun akan kuat. Jadi jangan ditanya iman gua sampai di mana. Gitu. Hmm. Gitu sih. Oke. Apa ya tadi?
Oke, jadi spesial untuk kalian yang komen di bawah cerita pengalamannya, mungkin ada yang kayak Uli atau ada yang lainnya juga. Komentar terbaik bakal kita ajak untuk ngobrol bareng Kakku, Kak Adam, sama tim untuk sharing pengalaman kali ya. Dan juga sekalian konsul, mungkin juga ngobrol-ngobrol hal yang seru-seru lainnya. Jadi, suruh komen. Jadi silakan tinggalkan komentar yang positif kalian di kolom di bawah. Positif dan ceritain Ya, pengalaman kalian. Misalkan kalian kayak Lucu nih. Apa sih? Pengen makan kerupuk. Tuh nih, udah absurd banget nih, udah malu banget soalnya. Oke deh, bye guys, thank you. Jangan lupa subscribe. Yeay. Apa? Suruh jangan lupa subscribe. Oh gitu. Jangan lupa subscribe.